Halo guys, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Gifari dari Prodi Sistem Informasi Universitas Samratulangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi pada GIS atau Geography Information System. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya jika kita ketahui terlebih dahulu konsep dari kartografi itu, mulai dari pengertian dan klasifikasinya. Nah, berbicara mengenai pengertian kartografi, apa sih kartografi itu? Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan, meliputi pembuatan sampai reproduksi, pembacaan, penggunaan, penafsiran, dan analisis peta. Setelah kita ketahui pengertian dari kartografi, selanjutnya kita bahas klasifikasi dari kartografi itu. Secara umum ada 5 klasifikasi kartografi, diantaranya yaitu ada kartografi dasar, kartografi topografi, kartografi teknis, kartografi tematik, dan kartografi toponimi. Pertama, kartografi dasar, yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, koordinat, sumber peta, insert, dan sebagainya. Dan ada kartografi topografi, yaitu lebih mengutamakan kepada bidang pemetaan topografi, dan biasanya pada pembuatan peta skala besar. Yang ketiga, ada kartografi teknis, yaitu pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan lettering peta, cetak mencetak peta, layout komponen peta, dan sebagainya. Dan keempat, ada kartografi tematik, yaitu kartografi yang lebih mengkhususkan kepada pembuatan peta-peta tematik seperti pemetaan data sumber daya alam dan mineral, data penduduk, data pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kelima, ada kartografi toponimi, yang merupakan kartografi terakhir, yaitu kartografi yang mengkhususkan pada penamaan objek geografi. Nah, selanjutnya sistem processing pada kartografi. Sistem processing dalam kartografi yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan peta. Secara sistematis dianjurkan sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan daerah dan tema peta yang akan dibuat. Kemudian, tentukan data yang akan kita gunakan. Setelah itu, mendesain simbol-simbol data dan simbol-simbol peta. Kemudian, membuat peta dasar. Setelah kita telah membuat peta dasar, kemudian lanjut mendesain komposisi peta atau map layout termasuk unsur-unsur peta. Kemudian lanjut ke lettering atau penulisan nama-nama geografi. Dan terakhir, reviewing, editing, dan finishing. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai kartografi, kita sering menyebut kata peta. Namun, kita belum jelaskan mengenai apa sih peta itu. Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi dapat dengan kata lain, kita artikan bahwa peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, yaitu bisa mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Kalau kita mau artikan menurut arti katanya, peta itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum pengertian peta itu dapat kita artikan bahwa peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Berikutnya kita bahas penggolongan dan klasifikasi peta. Ada 5 sudut pandang jika kita ingin meninjau penggolongan dan klasifikasi peta, di mana kelima sudut pandang tersebut yaitu: pertama, kita dapat bisa menggolongkan atau mengklasifikasi peta berdasarkan sumber datanya. Kemudian berdasarkan jenis data yang disajikan, berdasarkan jenis skala, berdasarkan fungsi, dan yang kelima berdasarkan maksud dan tujuan. Satu yaitu
Klasifikasi dan penggolongan peta berdasarkan sumber datanya. Contohnya yaitu ada peta induk dan peta turunan. Peta induk itu adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan, sedangkan peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan acuan pada peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Yang kedua adalah klasifikasi dan penggolongan peta berdasarkan jenis data yang disajikan. Contohnya yaitu ada peta foto dan peta garis, di mana peta garis ini terdiri lagi ada peta umum dan peta tematik. Sebelumnya adalah peta foto. Peta foto ini adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Contoh berikutnya adalah peta garis. Peta garis lagi ini masih terbagi atas peta umum dan peta tematik. Dan peta umum ini masih terbagi lagi dari peta dunia, peta koreografi, dan peta topografi. Peta dunia itu adalah peta umum dengan skala kecil dengan cakupan yang sangat luas. Sedangkan kalau peta koreografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya adalah atlas. Kemudian ada peta topografi, adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Digambarkan dalam bentuk garis kontur, garis pada peta yang menggambarkan tempat-tempat permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Contoh peta garis yang terakhir tadi adalah peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu, misalnya peta curah hujan, peta geologi, peta kepadatan penduduk, dan lain-lain. Penggolongan untuk klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan jenis skalanya. Contohnya yaitu peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Peta skala besar itu adalah peta dengan skala rentang 1:5.000 sampai 1:250.000. Sedangkan peta skala sedang adalah peta dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan peta skala kecil itu peta dengan skala 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Klasifikasi atau pengelompokan yang ketiga adalah berdasarkan fungsinya. Contohnya adalah peta umum, peta tematik, dan peta kars. Peta umum dan peta tematik telah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, sedangkan peta kars itu adalah peta yang berupa desain untuk keperluan navigasi, nautical, dan aeronautikal. Dan klasifikasi atau penggolongan yang terakhir atau kelima adalah berdasarkan maksud dan tujuannya. Contohnya yaitu ada peta kadaster atau peta teknik dan peta tata guna tanah. Peta kadaster atau peta teknik ini adalah peta yang dengan besar skala 1:100 sampai 1:5000. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu konsep peta rupa bumi dan peta tematik. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu peta rupa bumi. Peta rupa bumi adalah peta yang memberikan informasi secara khusus dan untuk daerah darat. Dan secara umum, peta rupa bumi itu adalah peta yang menggambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan manusia, sehingga peta rupa bumi dalam bahasa asing disebut topography map. Dan peta rupa bumi juga disebut sebagai peta umum, karena dalam peta rupa bumi menjanjikan semua unsur yang ada di permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Dan unsur-unsur kenampakan peta rupa bumi dapat dikelompokkan menjadi 7 tema, yaitu penurup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi, batas administrasi, dan toponimi. Tema pertama yaitu penurup lahan. Penurup lahan ini maksudnya meliputi area tutupan lahan, seperti contohnya ada hutan, sawah, pegunungan, dan lain-lain. Dan pada tema yang kedua yaitu hidrografi, yaitu tema yang berisi unsur perairan, seperti contohnya ada sungai, danau, laut, dan lain-lain. Dan tema unsur kenampakan peta rupa bumi yang ketiga
yaitu hypsografi, yaitu data ketinggian seperti titik tinggi dan kontur. Nah, keempat, untuk unsur-unsur kenampakan peta rupa bumi, yang keempat yaitu bangunan. Kalau bangunan pasti kita sudah tahu semua, contohnya seperti gedung, rumah, dan lain-lain. Dan tema kelima dari unsur-unsur kenampakan peta rupa bumi yaitu transportasi. Contohnya seperti jaringan jalan, jembatan, dan lain-lain. Dan yang keenam, tema rupa bumi, unsur-unsur kenampakan rupa bumi yaitu batas administrasi. Contohnya seperti batas negara, provinsi, dan lain-lain. Dan tema rupa bumi yang terakhir untuk unsur-unsur kenampakan peta rupa buminya yaitu toponimi. Toponimi ini adalah nama-nama geografi seperti nama pulau, nama selat, dan lain-lain. Dan terakhir, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang telah dibuat berdasarkan tujuan khusus. Karena dibuat dengan tema tertentu, maka peta tematik memiliki tema khusus. Tema yang dipilih oleh peta tematik, misalnya persebaran batu bara di Indonesia. Dengan peta tematik ini, kita bisa simpulkan bahwa peta tematik adalah peta yang menjanjikan patron penggunaan ruangan peta pada tempat tertentu sesuai tujuan tertentu pula. Ciri peta tematik yaitu memiliki tema khusus, datanya berasal dari berbagai peta yang telah diobservasi, dan informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Nah, itulah rentetan materi dari kartografi pada GIS atau Geographic Information System, di mana yang telah kami bahas tadi mengenai konsep kartografi, mulai dari pengertian dan klasifikasinya, dan kita juga sudah membahas mengenai sistem processing pada kartografi, pengertian dari peta, dan penggolongan dan klasifikasi dari peta itu tersendiri. Dan pada materi terakhir tadi yang telah dibahas mengenai konsep peta rupa bumi dan peta tematik. Dan atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Thank you for watching.